warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Hendrianto. Saya Leni Martia. Saya Marlinda Lovita. Kami bertiga calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang dari SMA Negeri 19 Palembang. Pada kesempatan hari ini, kami akan melakukan percakapan kucing Dengan Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia untuk Ibu Syari Hasniati selaku fasilitator, untuk pengajar praktek Angkatan 7 dan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7. Pada hari ini kami akan melakukan kegiatan kucing. Pada kasus satu ini, perkenalkan saya Marlinda Lovita sebagai observer, pengamat. Rekan saya Pak David Hendrianto sebagai coach dan Ibu Leni Martia sebagai kucing. Oke, sebelum kegiatan kucing kita mulai, ada beberapa hal yang saya sampaikan pada Pak David. Yang pertama, kita akan mengikuti alur tirta ya Pak ya. Iya. Ya, alur tirta yang itu satu Tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, ya. yang terakhir adalah tanggung jawabnya. Ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya dengan Pak David, dari keempat tadi ya, dari beberapa macam kompetensi Bapak ajukan tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan lebih detail? Dari alur kita kan? Iya. Yang pastinya identifikasi, Ya. kemudian rencana aksi. Ya. Iya, itu yang paling penting harus kita utamakan dalam Oke. proses percakapan kucing ini. Masuk pertanyaan Bapak tadi Pak ya? Iya. Ya, Pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang berkualitas. Iya, kita harapkan visi kita nanti bisa menemukan masalah solusi dari permasalahannya. Iya. Oke. Nah, dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, indikatornya Pak yang lebih spesifik lagi agar visi kita bisa menemukan solusi dari permasalahan. Pastinya itu kembali kepada si kunci itu sendiri. Ya. Dari segi permasalahan yang dihadapi, itu nanti kita akan berupaya untuk mendorong dia sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya? Iya. Ide yang lebih kreatif lagi Iya. Pak ya. Oke. Demikianlah kompetensi dan indikator yang akan diangkat dari Pak David sebagai coach dan kursi Bu Leni Martia. Assalamualaikum Pak David. Waalaikumsalam Bu Leni, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak David. Ya, silakan dulu Bu Leni. Terima kasih ya Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu Leni hari ini menemui saya? Saya menemui Pak David hari ini. Saya ingin mengajak Pak David ngobrol nih ya Pak David. Saya ada permasalahan sedikit di kelas. Kalau boleh tahu nih kira-kira apa sih masalah yang boleh hadapi di kelas? Permasalahan yang saya hadapi di kelas Pak David, saya ketika mengajar itu murid itu kurang antusias ketika saya mengajar. Jadi ada yang tidur-tiduran, kemudian tidak memperhatikan, kemudian ada yang main HP saat saya mengajar. Oh, jadi itu masalahnya. Jadi kira-kira nanti kalau sudah kita ngobrol hari ini, apa yang akan Bu Leni harapkan dari permasalahan yang Bu ada itu? Setelah obrolan hari ini, saya berharap sih ya Pak ya, saya menemukan solusi dari permasalahan itu kan, setidaknya murid menjadi antusias seperti itu Pak. Ya. Tidak ada lebih yang ngantuk atau mungkin Ibu menjelaskan, dia asik sendiri dengan kegiatan Ibu Leni. Iya Pak. Kira-kira Ibu Leni sudah mencoba mengamati atau mungkin Ibu sudah memperhatikan kira-kira sih faktor penyebabnya apa sampai pada saat Ibu Leni menjelaskan pelajaran siswa tadi asik dengan kegiatan sendiri Bu Leni? Faktor penyebabnya kalau saya perhatikan ya Pak ya, mereka itu mungkin karena pelajaran matematika ya Pak ya, jadi mereka tuh merasa matematika itu menakutkan Pak. Mereka tidak memperhatikan, sibuk main HP. Itu mungkin karena mereka tidak mengerti apa yang saya ajarkan, atau mungkin karena metode mengajar saya kali ya Pak ya, yang monoton.
Bisa jadi boleh mungkin dari segi penyampaiannya, mungkin dari segi materi pada saat ibu menjelaskan mungkin agak sulit dicerna oleh siswa. Iya, mungkin seperti itu. Iya. Nah, kira-kira tadi sudah ibu sampaikan pandangan atau penyebabnya atau mungkin yang sudah ibu amati bahwa itu gejalanya karena siswa tadi mungkin faktor dari materinya Bu Leni. Nah, kira-kira apa yang akan boleh lakukan kira-kira? Yang akan boleh lakukan atau usaha apa yang akan ibu lakukan agar siswa tadi bisa dia fokus, bisa memperhatikan walaupun tadi dikatakan pelajaran matematika yang sulit, tapi mungkin ibu ini ada semacam trik yang bisa ibu lakukan, mungkin kira-kira apa yang mungkin dapat memudahkan siswa dalam memahami atau mencerna pelajaran yang disampaikan. Kalau saya perhatikan ya Pak ya, mungkin karena murid tidak antusias itu ya karena tadi media saya tidak menarik bagi siswa ya Pak ya, tidak menarik media saya tidak menarik bagi siswa. Kemudian cara penyampaian saya itu tadi ya Pak ya, saya pikir mungkin yang tidak mengasihkan bagi anak itu, tidak mengasihkan. Kemudian ya tadi media belajar, cara penyampaian itu mungkin Pak 2 hal itu dulu yang itu yang Ibu Leni hadapi itu menurut apakah terjadi pada semua siswa atau ada sebagian siswa yang fokus memperhatikan materi Ibu Leni? Sekitar 60% dari siswa di kelas Pak. 60% itu yang fokus atau yang tidak fokus? Tidak fokus. Berarti hanya lebih kurang 40% yang fokus Bu Leni. Iya. Oke. Mungkin Bu Leni ada semacam ada semacam tadi trik sudah Ibu Leni sampaikan, identifikasi itu tadi sudah Ibu Leni tadi mungkin semacam faktornya tadi kurang media yang kurang menarik, kemudian cara penyampaian kurang mereka pahami. Iya. Mungkin Ibu Leni ada semacam usaha lain yang bisa Ibu lakukan agar siswa ini bisa tertarik Bu Leni. Kira-kira apa Bu Leni mungkin bisa Ibu lakukan? Selain itu dari faktor media, dari faktor cara penyampaian, mungkin ada lagi semacam trik lain yang mungkin bisa Ibu lakukan. Apa ya Pak ya? Saya masih bingung ini. Kira-kira kalau tadi saya menggunakan media pembelajaran ya Pak ya? Itu pakai Canva atau PowerPoint ini? Kalau saya itu pengennya Pak menggunakan media pembelajarannya yang berbasis Android ya Pak ya? Pengennya karena anak-anak kan semua punya HP Android kan Pak ya? Nah, saya berpikir bagaimana jika seandainya saya menggunakan HP berbasis Android, saya menggunakan di situ, mungkin murid-murid lebih antusias mungkin dalam belajar. Itu kalau memang itu akan diterapkan, menurut saya sudah bagus, sudah keren, sudah hebat. Kalau memang kalau faktor pendukung dari HP tadi bisa membantu mengatasi masalah itu menghadapi. Ya itu ya Pak ya. Ya. Itu apakah sudah pernah Ibu coba atau baru akan coba Ibu ini? Baru akan Pak. Baru akan. Iya baru akan saya coba. Kira-kira nanti kalau baru akan dicoba, Ibu sudah bisa memperkirakan prospeknya atau kedepannya kalau misalnya Ibu sudah menerapkan pembelajaran berbasis HP Android. Kedepannya yang saya harapkan ya tadi murid dalam antusias dalam belajar, mata pelajaran saya itu menjadi pelajaran yang mengasihkan bagi murid. Jadi mereka menanti-nanti kehadiran saya ya di kelas. Mereka asik dalam pelajaran, antusias, memperhatikan, kemudian aktif. Itu harapan saya aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi untuk menimbulkan rasa antusias, aktif, kira-kira rancangan apa nih yang akan Ibu lakukan tadi biar tadi bisa menarik, diterima oleh siswa? Kira-kira Ibu punya rancangan atau mungkin semacam urutan atau metode Ibu gimana? Rancangan, rencana yang akan saya lakukan Pak ya. Iya. Saya itu kan sebelumnya sudah pernah ikut pelatihan Pak ya, pelatihan
guru kan. Nah itu mungkin yang akan saya pakai membuat media pembelajaran. Jadi yang pertama saya akan mengkondisikan siswa di kelas dulu Pak, mengkondisikan siswa di kelas, memperhatikan keadaan siswa, terus kelasnya apakah sudah bersih, tidak kan, jadi mengkondisikan yang pertama kali. Setelah mengkondisikan siswa tadi, saya mungkin untuk ini juga Pak akan memberikan ice breaking di tengah-tengah pelajaran ketika murid sudah mulai agak bosan, tidak konsentrasi, saya akan memberikan ice breaking ya Pak ya, ya gitu. Dengan menggunakan media berbasis Android tadi, saya pikir saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sepertinya ini Pak, dengan mulai memetakan murid saya dari yang sedang, yang rendah, sedang dengan yang kemampuannya tinggi. Karena saya lihat mungkin yang kemampuannya rendah tadi dia merasa nggak bisa ya Pak ya, jadi pengalihan mereka itu dengan tidak fokus. Dan nah itu nanti ke depannya selama mereka tidak bisa, ya kan? Iya, jadi itu mungkin dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya pelajari sebelumnya pada pelatihan yang saya ikuti waktu itu ya Pak ya, itu mungkin. Jadi mengkondisikan kelas, kemudian memberikan ice breaking, terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, diselingi nanti menggunakan media pembelajaran berbasis Android. Berarti ini ibu sudah bisa menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu ya? Iya itu, student center ya Pak ya? Student center, oke. Center. Nah itu tadi sudah ibu jawab, jadi berarti ibu akan melakukan rancangan atau rencana ke depannya agar proses yang ibu lakukan bisa menjadi lebih lagi. Iya. Nah, oke, baik Bu Neni, kira-kira ini tadi sudah kita berdialog, sudah ngobrol dari permasalahan yang ibu hadapi. Kira-kira dari yang sudah ibu lakukan, kalau kita lihat dari rentang atau skala angka, kira-kira ibu sudah berada di angka berapa Bu Neni? Kalau melihat tadi ya Pak, masih 60% siswa yang belum antusias dalam pembelajaran saya ya. Mungkin saya masih di rentang angka 5 Pak. Ibu masih, itu menurut ibu ya? Iya. Angka 5. Kira-kira nanti ke depannya ibu kayaknya nggak pengen berubah atau pengen menjadi lebih baik ya? Iya pastinya Pak. Dari sini kan untuk selanjutnya saya ingin meningkat Pak, yang jelas. Meningkat di angka maksimal. Ya. Kalau bisa sih angka maksimal, tapi setidaknya untuk dalam waktu dekat ini sampai angka 8 saja sudah lumayan itu Pak. Ya. Untuk mencapai angka 8 atau angka maksimal, kira-kira apa sih yang akan ibu lakukan? Yang akan saya lakukan ya seperti yang tadi Pak ya, saya akan mengkondisikan siswa sebelum belajar, kemudian pembelajaran yang saya lakukan itu akan berpusat pada siswa dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terus menggunakan media pembelajaran yang berbasis Android yang bisa meningkatkan antusias siswa dalam belajar. Oke, ini terakhir dulu nih, kira-kira bagaimana usaha Bu Neni untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada siswa kita, pada siswa ini dalam pelajaran matematika, agar siswa tadi ada rasa tanggung jawab untuk setidaknya ibu tadi masuk kelas nanti ditunggu, yang ibu jelaskan mereka ngerti, kemudian mereka juga ada semacam semacam pemahaman dari materi yang ibu sampaikan. Gimana Bu? Ibu menanamkan rasa tanggung jawab kepada murid ibu. Dalam waktu dekat ini ya Pak ya, untuk tanggung jawabnya mungkin yang bisa saya lakukan di waktu-waktu dekat ini itu dengan memberikan diferensiasi produk. Jadi tugas yang anak-anak kerjakan ini itu tidak akan saya tentukan. Oh kalian harus mengerjakan ini, tidak. Tapi saya berikan kebebasan mereka untuk menentukan metode yang mereka inginkan dalam mengerjakan tugas. Saya harap dengan memberikan diferensiasi produk tadi, anak-anak akan bertanggung jawab terhadap tugas yang saya berikan. Gitu, Pak. Sangat luar biasa sekali Bu Neni yang ibu sampaikan ini, dan sepertinya menurut saya, jadi kan ibu datang ke saya
mau ngobrol-ngobrol, ibu ada masalah, dan sepertinya ibu sudah menemukan sendiri nih jawaban dari masalah ibu hadapi. Iya, sebelumnya kan ketika saya ingin menemui Pak David, saya itu rasanya masih bingung ya harus melakukan apa. Ketika sudah melakukan percakapan ini, saya merasa ketemu solusinya. Iya, ketemu solusinya. Oh, artinya langkah-langkah aksan yang saya lakukan di kelas itu sudah terbayang. Gitu. Baik Bu Leni, semoga yang sudah kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat dan pasti saya bakal juga dapat ikut terapkan sehingga dalam proses pembelajaran yang dilakukan murid ibu akan menjadi lebih antusias Bu Leni. Iya, iya. Terima kasih Pak David ya. Sama-sama Ibu Leni. Ya. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak David dan Bu Leni atas praktek percakapan kucingnya tadi, keren sekali ya. Terima kasih Bu. Oke, nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Ya, Pak. silakan Bu. Oke, tapi sebelumnya izinkan saya mengevaluasi dulu dari kegiatan percakapan kucing kali ini. Ya. Oke, secara garis besar, alhamdulillah kalau ceritanya sudah terlaksana ya, dari awal tadi sudah jelas terlihat. Lalu di tujuan kucing dari awal tadi juga, lalu dilanjutkan dengan indikator, terus langsung dengan rencana akhirnya tadi sudah jelas ya Pak ya. Lalu tanggung jawabnya juga sudah dilakukan. Oke, alhamdulillah kalau ceritanya sudah tercapai. Kemudian Pak David tadi menyatakan ingin mengembangkan kompetensi Pak, kompetensi yang pertanyaan yang berbobot ya pada fungsinya. Alhamdulillah juga sudah jelas ya Pak. Oke, dan mulai juga sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya saat ini. Oke Pak David, pertanyaan saya untuk Pak David, setelah melakukan kegiatan percakapan kucing ini, yang menjadi indikator Pak David indikator ketercapaian dari ya pengembangan yang muncul pada Pak David, kira-kira apa ya Pak? Yang pastinya dari percakapan saya dengan Bu Leni, indikator untuk tadi yang pastinya saya sudah membantu untuk mengarahkan Ibu Leni untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan pastinya juga solusi yang muncul itu bukan dari saya, tapi dari Ibu Leni sendiri. Iya. Alhamdulillah ya, tadi Bu Leni juga sudah menemukan solusinya, untuk Bu Leni juga sudah menemukan ide-ide yang lebih kreatif tadi ya, dengan menggunakan media-media pembelajaran secara online tadi. Ya, oke Pak. Nah Pak David, setelah melakukan kegiatan kucing ini sebagai coach ya? Sebagai coach. Iya, rasanya apa? Pastinya happy, senang, dapat membantu rekan sejawat untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Seandainya ada kegiatan percakapan kucing lainnya di lain waktu, nah tadi kan sudah kompetensi yang pertanyaan berbobot. Nah selanjutnya kompetensi yang apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan? Selain kompetensi pertanyaan berbobot, mungkin akan saya coba tingkatkan lagi bagaimana saya menghadirkan diri saya sepenuhnya atau present. Oke, iya boleh. Agar hadiran penuh, Pak, ya? hadiran penuh agar kucing itu tidak merasa tidak diperhatikan, tidak dia lebih merasa saya perhatikan melalui riset atau kehadiran penuh yang saya lakukan. Termasuk mungkin dengan Bapak mendengarkan keluhan dari Bu Leni tadi, Bapak menjadi pendengar yang aktif ya Pak ya? Iya, menjadi pendengar yang aktif. Oke, terima kasih Pak David dan Bu Leni. Terima kasih atas kegiatan percakapan kucing kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat. Alhamdulillah, keren. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Leni, assalamualaikum. Ya, selamat siang Ibu. Sebentar lagi Ibu Leni akan melakukan percakapan kucing dengan Ibu Matilda. Jadi sebelum nanti proses percakapan berlangsung, Bu Leni, saya selaku observer akan mendiskusikan dengan Bu Leni beberapa hal sebelum dilaksanakannya kegiatan ini. Yang pertama, Bu Leni, kira-kira nanti rubrik penilaian apa
nanti akan Ibu laksanakan selama proses coaching dengan Ibu Balita? Penilaian kita nanti Pak ya, selama ini Pak saya maunya dinilai alutsista saya yang saya gunakan tadi ya Pak ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi apakah saya sudah terpenuhi semua atau belum gitu Pak ya, itu. Jadi yang utamanya alutsistanya gitu ya. Terus yang kedua ini Bu Linda, maaf Ibu Leni, nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan dalam percakapan dengan berbagai. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu yang pertama terlebih dahulu saya akan menghadirkan diri saya sepenuhnya ketika mengadakan percakapan coaching dengan Bu Linda kan. Jadi saya akan meninggalkan aktivitas saya Pak dan menyediakan waktu khusus memang untuk mengadakan percakapan coaching dengan Bu Linda. Kemudian saya akan berusaha menjadi pendengar yang aktif yang akan mendengarkan permasalahan yang akan Bu Linda kemukakan Pak ya. Nah, jadi setelah itu saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot agar nanti bisa membantu Bu Linda menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Dari ketiga kompetensi tadi Bu Leni, jadi ada listen ya, mendengarkan hati, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga ada memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira di pada bagian kompetensi mana yang nanti ingin Ibu observasi lebih lanjut? Yang ingin saya lebih lanjut Pak lebih spesifik itu kompetensi menghadirkan penumpang. Jadi ya present. Jadi saya itu memang tidak terpikir dengan pekerjaan lain atau dengan gangguan-gangguan lain. Jadi fokus itu fokus ya. Ini terakhir Ibu Leni sebelum kita nanti melakukan percakapan dengan Bu Linda. Kira-kira indikator pencapaian dari tujuan penumpang itu gimana Bu Leni? Indikator pencapaiannya itu tadi Pak ya, kalau untuk di presence-nya saya itu memang benar-benar menyediakan waktu dan hadir, hati dan pikiran, bukan hanya badan saya saja. Itu indikator yang saya ada di sini. Kemudian indikator untuk mendengarkan aktif itu saya memang fokus dengan permasalahan yang akan dikemukakan oleh Bu Linda. Kemudian untuk yang pertanyaan berbobotnya, indikatornya saya bisa memancing Bu Linda menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Jadi ujung-ujung kembali kepada Ibu Linda yang punya masalah bisa menyelesaikan masalahnya. Baik Bu Leni, sepertinya sudah saya tanyakan yang kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan rutin ini, dan semoga nanti percakapan yang Ibu laksanakan dan Ibu Balita akan menjadi lancar sukses Bu Leni. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang. Nih, ya Bu Linda. Iya. Apa Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Bisa ngobrol bentar Bu? Boleh? Ganggu bentar Bu ya? Ya, yuk kita duduk di situ Bu Linda. Itu kayaknya Bu enak. Iya. Sini aja Bu, bisa ya? Iya. Saya ini mau cerita Bu, ada masalah Bu, agak galau Bu. Kenapa galau Bu Linda? Galau tentang nilai siswa. Nilai siswa. Kenapa? Ya, saya kan mengajar matematika kelas 12. Gini Bu, apakah memang saya yang kurang bervariasi kepada pelajaran itu, atau memang karena memang selama ini saya yang teacher center? Iya, masalahnya jadi Kita galau dengan nilai anak kelas 12. iya. Oke. Nilai bayangannya itu Bu, nilai bayangannya itu kecil sekali. Bayangannya setelah kita ngobrol nih ya, Iya. kita ngobrol dari obrolan ini kira-kira nanti Bu Linda pengennya bagaimana? Ya, harapan saya sih anak didik saya nilainya ya baik nilai semester maupun nilai nanti pas SP nanti di jasa mereka ya pasti nilai yang bagus lah Bu, nilai maksimal untuk ujian mereka. Itu nilai maksimal Bu ya? Iya. Maksimal untuk nilai ujian. Iya Bu.
Oke Bu Linda, kira-kira ya menurut Bu Linda nih, yang menyebabkan anak-anak kelas 12 itu nilainya turun apa menurut Bu Linda? Ya itu tadi Bu, saya sudah ini bicarakan dari awal tadi, ini perkiraan saya sih Bu ya. Ya pertama tadi ya mungkin karena uang kreatif saya tadi, pembelajaran saya tadi uang kreatif, mungkin medianya tadi saya itu saja. Yang kedua yang mungkin karena saya teacher center tadi Bu. Yang ketiga mungkin ini tadi Bu, saya ini di kelas ini saya ditempatkan di jam pelajaran terakhir Bu. Iya, kelas itu kosong, mungkin dari istirahat jadi Bu ya. Jadi siswa itu kurang semangat belajar Bu. Iya, ada yang tidur-tiduran, ada yang sambil guling-guling, ada bahkan ada yang main HP, main game Bu. Itu, ya jadi mereka tuh kurang semangat. Nah, untuk mendengarkan pembelajaran saya. Jadi intinya kurang semangat. Iya, ya. mengerjakan tugas juga rata-rata paling 60%-an Bu, mengerjakan tugas Bu. Tugas juga. Iya. Nah ya, kira-kira nih ya menurut Bu Linda, situasi ideal apa sih yang Ibu Linda inginkan dari permasalahan ini? Ya saya sih inginnya siswa saya yang lebih aktif Bu. Siswa saya yang lebih aktif, siswa saya yang satu mereka yang mau belajar soal-soal dari buku-buku atau dari textbook yang kami dapatkan. Terus saya maunya ya pasti nilai siswa saya jauh lebih meningkat ke depannya. Ya. Jadi saya tangkap nih beberapa ini Bu Linda Iya. ya. Bu Linda jadi inginnya siswa tuh lebih aktif, Iya. kemudian mau mengerjakan soal. Iya. Jadi sehingga dengan itu nanti nilainya meningkat ya Bu Linda ya. Semoga saja Bu, harapan saya. Nah, jadi dari harapan Bu Linda tadi ya, Iya. yang Bu Linda sebutkan tadi, ada nggak yang terpikir Iya. nanti ke depannya untuk Bu Linda lakukan biar yang Bu Linda inginkan tadi tercapai? Oh gitu deh. Gini Bu, saya ini sebenarnya sempat kepikiran Bu, tapi ya makanya saya ngobrol sampai dulu ya. Saya kan pernah ikut pelatihan Bu, belajar dulu ya, pasti Bu ya, tentang media pembelajaran, media Merdeka Belajar. Nah di situ saya diajarkan itu lebih kreatif lagi, menggunakan media pembelajaran bukan saya Canva Bu. Ya misalnya kan apalagi matematika kan ada yang bentuk 3 dimensi, ada yang ya sehingga anak itu tidak hanya sekedar membayangkan, kita melihat jelas Bu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin saya juga akan sebelum pelajaran dimulai, mungkin saya akan menyuruh siswa untuk bersihin kelas dulu. Waktu mungkin ngambil sampah-sampah tadi, jadi dengan kelas nyaman kan agak sedikit membantu Bu ya. Ya mereka bisa nyaman, mereka bisa lebih tenang menerima pembelajaran dari saya. Jadi kita mau kondisikan kelas ya, Iya. ya kondisikan kelas dulu sehingga setelah terkondisikan murid seperti kata kita tuh lebih fokus, lebih fokus, lebih nyaman mereka. Iya, lebih nyaman. Nanti akan menggunakan media kan. Ini aja Bu, maksud saya gini Bu ya. Saya kan hanya memulai pembelajaran, mengenakan pembelajaran saya dengan menggunakan media saya. Tapi nanti saya akan mengembalikan ke siswa Bu, sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Ya kemudian kan mereka kan sekarang anak kan lebih aktif Bu, lebih aktif mereka dari kita tentang penggunaan gadget ini Bu, media teknologi ini Bu. Jadi kemudian mereka kan bisa ada mungkin yang menggunakan poster, mereka menggunakan atau mungkin menggunakan apa lebih GeoGebra atau semacamnya Bu mungkin ya. Kita hanya memancing mereka, saya menyampaikan materi saya sekeluargaan. Jadi saya akan serahkan kepada siswa sesuai kebutuhan mereka, kalau mereka Bu. kebutuhan Iya. ya. Bagus sekali Bu Linda. Jadi sudah ada ini titik terang kira-kira sedikit ya. Nah dari yang Ibu Linda ungkapkan tadi, Iya. kira-kira menurut Bu Linda, kelas Bu Linda nih ya, yang sekarang itu kalau kita bilang
skala penilaian itu rentangnya 1 sampai 10, dengan 10 itu apa yang paling tinggi. Ya, Rentang kelas Bu Linda sekarang ini di skala berapa? kalau menurut saya kira-kira saya tuh ya, dengan pengumpulan tugas yang tadi 60% tadi saja, minimal 5 atau 6, paling tinggi 6 atau 6 ya. Iya. Iya. Rendah Bu, sangat rendah. Nah, dari skala 5 atau 6 ini, Iya. Bu Linda ingin dinaikkan dijadikan skala berapa? Itu saya sih tidak muluk-muluk Bu, saya sih maunya ya siswa saya berprestasi, memang mereka bisa mengikuti PTN atau mereka bisa mengikuti jalur ikatan dinas. Nah, saya maunya rentang mereka bisa mencapai maksimal 8 atau 9. Ya, dengan nilai yang ijazah yang bagus kan mereka bisa mengikuti ke jalur ikatan dinas. Ya, kelas 12 gue ya. Kelas 12. Ya. Nah, ketika kita menjalankan rencana tadi ya, Iya. rencana Bu Linda tadi, apa rencana Bu Linda yang akan dilakukan tadi? Yang kata saya tadi, saya akan mengubah media pembelajaran saya lebih kreatif Bu ya, tadi dengan pelatihan yang saya dapat. Nah, lalu saya akan mengawali pembelajaran biar Pak Ibu tadi lebih semangat siswa dengan ice breaking Bu. Dengan breaking ya, terus mungkin siswa ini mungkin jenuh kali Bu ya di kelas ya. Tapi akan saya bawa ke taman dengan media pembelajaran, misalnya menghitung jarak, bisa menghitung dari jarak titik ke tiang bendera. Itu dulu untuk saya. Ada belajar di luar Iya, kelas Bu Linda ya, menghilangkan kejenuhan Iya. siswa Bu. Jadi kalau siswa jenuh kita ajak belajar di luar kelas, Iya, maunya, iya. atau kalau di dalam kelas kita kasih Iya, speaking, benar. itu Bu Iya, Linda benar, ya. iya. Bagus sekali Bu Linda itu. Jadi itu rencana yang akan Bu Linda Depan, lakukan di iya. kelas ya. Nah, dalam melaksanakan rencana ini, Iya. menurut Bu Linda nanti akan ada hambatan gitu? Ya pasti ada hambatan Bu, tapi saya akan berkolaborasi ya Bu ya. Saya akan minta bantuan dengan guru BK sebagai motivasi mereka juga, bahwa mereka tahu bahwa matematika ini sangat penting. Ya, terus saya juga akan minta bantuan kolaborasi dengan ini kan ada grup WhatsApp paling para tua murid dia bisa memantau peserta didik di rumah untuk lebih aktif nasional. Terus saya juga akan kolaborasi dengan kita kan ada ini Bu, ada semacam praktisi komunitas apa enggak? Iya, praktisi MJP Bu ya, MJP matematika kami Bu. Ya, hambatan itu ya insya Allah akan saya bincangkan dengan mereka. Jadi kalau ada hambatan Iya. nanti akan dibantu atau Iya. dikomunikasikan dengan wali kelas, ya, Iya, BK. BK. Atau kalau misalnya tidak itu ke komunitas praktisi Iya. ya, dari hambatan itu akan ketemu solusinya nanti Bu Linda ya. Amin insya Iya. Allah. Bagus sekali Bu Linda. Jadi dari rencana yang akan Ibu Linda lakukan tadi sudah bagus sekali. Saya catat di sini, Iya, Bu. menggunakan media pembelajaran, Hmm. kemudian kondisikan kelas. Iya. Jika siswa bosan dalam kelas, diajak keluar kelas. Di dalam kelas mengadakan ice breaking. Iya Bu. Dari rencana yang Bu Linda sebutkan tadi, apa komitmen Bu Linda untuk mewujudkan rencana-rencana ini? Oh, komitmen Bu ya, komitmen saya ya pasti saya akan menjalankan strategi-strategi saya tadi. Saya akan menjalankan apa yang sudah saya rencanakan susun tadi Bu. Ya, Itu Bu ya. Iya. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Linda rencanakan tadi untuk membuat pembelajaran yang Bu Linda ampuh itu menjadi menyenangkan, siswa menjadi antusias sehingga nilai-nilai siswa kelas 12 meningkat Bu ya, Iya. dan bisa nanti melanjutkan ke universitas PTN yang mereka inginkan ya. Itu. Saya sih maunya ya mereka menyukai saya juga Bu sebagai guru matematika, tidak Itu. dianggap seram atau menakutkan. Jadi dengan itu mereka dengan kita tuh jadi senang Bu ya. Iya, Nah, itu harapan jadi saya. menjadi guru yang
Dinantikan kehadiran yang dinantikan oleh siswa. Iya, betul betul. sekali. Semangat Bu Linda, pasti bisa. Jadi bagaimana nih setelah kita ngobrol hari ini Bu Linda perasaannya? Alhamdulillah Bu, makasih Bu Leni ya. Tadi awalnya saya kesini galau. Beberapa kali ini saya sudah kepikiran kok nilainya merosot. Alhamdulillah setelah berbincang dengan Bu Leni, perasaan saya lega. Lega ya. Iya. Saya sudah menemukan solusinya. Saya menemukan ide-ide Bu, ide-ide yang akan saya terapkan ke siswa-siswa saya. Ya dengan harapan tadi Bu, siswa saya bisa meningkat nilainya dan buat uji negeri yang mereka minati. Ya. Oke Bu Linda, selamat menjalankan rencananya ya. Sukses. Ya. Baik Ibu Marlinda, Ibu Leni, Assalamualaikum Bu. Selamat siang, Ibu berdua. Tadi saya sudah melihat Ibu Leni juga Ibu Marlinda selaku coach ya. Ya. Ibu Leni selaku coach sudah melakukan kegiatan percakapan coaching, dan tadi saya sudah melihat, mendengar, juga mencatat beberapa hal dari kegiatan ini yang Anda lakukan. Dan ini saya mulai balik pertanyaan. Boleh. Baik. Begini Ibu Leni, dari yang sudah Anda lakukan tadi percakapan coaching, ini kira-kira nih apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi? Apakah sudah yang menjadi indikator pencapaian? Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan? Tadi Pak ya, setelah saya melakukan percakapan, dari indikator yang saya kemukakan pada Bapak di sebelum kita bersama Setelah tadi ya? Iya, sebelum coaching tadi ya Pak ya, saya merasa sudah melakukan percakapan dengan alur kita ya Pak ya. Itu saya rasakan. Kemudian menghadirkan saya secara penuhnya juga sudah saya lakukan, mendengarkan dengan rasanya juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sebisa mungkin sudah saya tanyakan kepada Bu Linda gitu Pak ya. Itu. Oke, baik Bu Leni. Memang tadi sudah saya katakan, saya sudah melihat, mendengar. Memang yang sudah Anda lakukan bersama Ibu Linda tadi, saya lihat juga sudah sudah mengikuti alur kita. Jadi dari yang pertama tadi tujuannya ya, tujuan sudah tercapai, juga identifikasinya sudah, kemudian rancangan aksi dan juga tanggung jawab. Jadi dari keempat komponen dalam alur kita sudah ada dalam percakapan Anda lakukan. Dan juga tadi kompetensi yang Anda inginkan juga, dan kita sudah saya amati dari menghadirkan hati, kemudian menghadirkan pikiran, itu pokoknya free set kepada Ibu Marlinda, juga fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Marlinda, dan juga tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan yang menurut saya sudah berbobot alias berkualitas menjadi. Dan dari percakapan tadi Ibu Leni, kira-kira nih dari kompetensi tadi untuk kedepannya atau lebih lanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Dari percakapan coaching saya dengan Bu Linda tadi Pak ya, saya merasa kompetensi yang harus saya kembangkan lagi itu sebenarnya semua harus dikembangkan Pak ya. Tapi saya fokus satu nih, saya harus lebih bisa lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Biar saya bisa menggali ide-ide kreatif dari coach saya nantinya, itu biar dia ternyata saya harus melakukan ini, ternyata ini. Kadang-kadang kan sebelumnya tuh orang tuh kan tidak terpikir harus melakukan apa kan, jadi dia merasa aduh masalahnya berat, padahal masalahnya itu sudah punya solusi sendiri sebenarnya gitu. Jadi dengan pertanyaan berbobot yang akan saya harus kembangkan itu, coach saya nanti akan bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Solusinya muncul dari diri dia sendiri. Itu kata tips. Baik Bu Leni, saya ucapkan selamat ya untuk kegiatan hari ini.
Dan sukses untuk Ibu berdua, Ibu Heni selaku coach, juga Ibu Malinda selaku coach. Yang hari ini Bu Linda sepertinya sudah bebas dari masalah ya. Bukan bebas lah. Sudah ketemu solusinya, sudah Oh, ketemu iya. solusinya. Oke. Sukses terus untuk Ibu berdua. Sebenarnya Pak David kami berdua nih nanti akan melakukan ini Bu Linda ya refleksi lagi setelah 2 minggu. Bu Linda melakukan yang solusi-solusi yang disebutkan Ibu Linda tadi, rencana aksinya. Ya. Nah nanti kami akan melakukan percakapan lagi Pak David. Nah setelah itu nanti Bu Linda kita ngobrol lagi ya bagaimana apakah ya Jadi bukan hanya sekedar kita ngomong-ngomong, tapi ada bukti refleksinya. iya nanti apakah yang Bu Linda sudah laporkan sesuai rencana aksinya Iya. tadi berhasil atau tidak. Iya. Nah, itu yang akan kami Kita pantau. iya Ya. pantau lagi 2 minggu lagi kata Bu Linda. 2 minggu Kalau lagi. seminggu terlalu berat Bu Linda ya. Iya. Jadi 2 minggu lagi. Iya, baik Ibu Leni, Ibu Malinda, terima kasih. Sukses untuk kalian berdua. Semoga kita lebih baik di depannya nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda. Salam Bu. Jadi Bu Linda sebelum nanti Bu Linda melakukan percakapan coaching dengan Pak David, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya sebelum mengadakan percakapan. Jadi nanti ketika Bu Linda akan mengadakan percakapan coaching dengan Pak David, kita sepakati dulu apa-apa saja penilaian yang akan kita lakukan. Apa saja penilaian yang akan kita lakukan? Oke, saya coba jawab. Insya Allah ada percakapan kucing dengan Pak David nanti. Saya tentunya akan menggunakan alur-urutan. Saya akan merasakan tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan yang terakhir adalah akan bertanggung jawab tentang percakapan nanti. Itu ya pastinya ya berdasarkan alur-urutan. Jadi nanti penilaian yang akan kita lakukan berdasarkan alur cerita, Iya, gitu betul. ya. Nah dari percakapan dengan menggunakan alur cerita nanti, kompetensi apa yang akan Bu Linda kembangkan? Tentang kompetensi pada percakapan dalam percakapan kucing nanti dengan Pak David, yang pertama saya tentunya akan hadiran penuh ya Bu ya. Ya tuh. Yang kedua saya akan jadi pendengar yang aktif. Yang ketiga saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi Iya, yang iya. Bu Linda kembangkan Iya. ya, menghadirkan secara penuh atau Iya. presence ya Iya, iya, di presence. sini. Kemudian nanti setelah Pak David mengungkapkan permasalahannya, Ibu akan mendengarkan secara aktif Tentunya, ya. ya. Kemudian akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Iya, gitu iya. ya. Nah dari 3 kompetensi ini, secara spesifik kompetensi apa yang akan kita kembangkan? Kalau dari ketiga kompetensi tadi ya pastinya pertama kalau yang kebutuhan saya kan pasti akan ada di antara Pak David Bu ya, mengadakan percakapan kucing. Saya akan menjadi pendengar yang aktif. Nah, sedangkan kompetensi yang spesifik yang saya akan angkat adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot Iya. Catat dulu Bu Linda ya. Boleh, boleh. Iya. Jadi yang spesifik ini di pertanyaan berbobot Iya, Bu Linda ya. pertanyaan berbobot. Iya. Jadi dari kompetensi yang sudah Ibu kembangkan yaitu pertanyaan berbobot ini, Iya. indikator ketercapaiannya nanti apa yang akan menjadi indikator pencapaian dari kompetensi yang spesifik yang ini? tiga tadi Bu ya. Ini Bu, insya Allah indikatornya yang pertama ya pastinya saya maunya proses saya Pak David nanti bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapinya. Lalu yang kedua ya insya Allah posisi saya nanti akan memberikan ide-ide yang kreatif Bu atas permasalahan yang dihadapi, misalnya menggunakan media-media yang aktif lah, yang kreatif. Jadi indikator ketercapaian di sini setelah Bu Linda memberikan pertanyaan berbobot tadi, Iya. Bu Linda ya yang spesifik Iya. dulu saya ambil di sini. Nanti Pak David sebagai coach akan menemukan solusi Iya. sendiri Iya. dari permasalahannya. Iya. Iya.
dan juga nanti akan menemukan ide-ide kreatif Iya, Bu. ya Ide-ide memecahkan permasalahan Iya, tersebut. iya. Ya nyambung di sini Bu Linda ya. Jadi nanti Bu Linda akan memberikan pertanyaan yang memancing Pak David mengeluarkan Iya. ide ya. Sehingga tujuannya nanti tercapai adalah Pak David menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu Linda. Ya, oke Bu Linda, itu saja yang akan saya tanyakan. Selamat melakukan percakapan coaching nanti dengan Pak David Bu Linda ya. Oke, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum Ibu Kalinda. Waalaikumsalam Pak David. Selamat siang Ibu. Siang Pak. Boleh duduk Bu? Boleh. Baik, terima kasih Bu. Ibu Kalinda, ini nggak sibuk Bu ya? Alhamdulillah ada Pak. Ini kalau boleh kita ngomong-ngomong, ada hal yang akan saya sampaikan Ibu Kalinda. Ini ada permasalahan Ibu Kalinda. Ada Permasalahan bisa mungkin iya dengan kita ngomong-ngomong, ngobrol, mungkin nanti kita akan saya akan menemukan solusi Bu Linda dari masalah saya. Jadi gini Bu Linda, saya ini agak sedikit kewalahan atau agak sedikit salah. Ada satu siswa di kelas 12 IPA 6. Ini setiap saya mengadakan proses pembelajaran di pelajaran saya kimia. Mungkin juga dialami oleh guru-guru yang lain Bu Linda. Siswa itu sering sering mengantuk atau tertidur, bahkan ujung-ujungnya si murid ini tidak fokus dalam belajar, tidak konsentrasi dalam belajar. Jadi saya bingung nih menghadapi ini bagaimana yang itu yang akan saya lakukan hingga kemudian nanti saya temu solusinya Pak. Oke, dari permasalahan yang Pak David ceritakan barusan, ya kita sama-sama cari solusinya Iya. ya. Iya. Ini Pak, kalau boleh tahu, siswanya kan Pak Satu orang di kelas Siapa, Pak? di kelas 12 IPA 6 atas nama Akbar. Oh, Akbar Nissan. Iya. Oke. Ini Pak, dari Bapak tadi yang bilang Akbar Nissan itu suka mengantuk. Ada tertidur. Kurang semangat belajarnya. Malah tertidur. Ya. Kira-kira Pak, dari Bapak ceritakan dari masalahnya, Bapak tahu nggak penyebabnya apa Pak? Ini Bu Linda yang sudah saya coba cari Iya. informasinya, cari tahu Pak ya. Iya. Sama teman-teman yang satu kelas atau juga teman yang mungkin yang dekat dengan si tempat tinggalnya. Iya. Ini menurut informasi yang saya terima bahwa si Akbar ini itu kalau malam, hampir setiap malam itu membantu orang tuanya berjualan bandrek Pak. Jadi untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi dia tiap malam kerja, jualan, membantu orang tua sampai larut malam. Itu yang saya tahu awalnya. Mungkin itu salah satu faktor penyebab dia tadi mengantuk, kemudian bahkan sampai tertidur, ujung-ujungnya tidak fokus dalam belajar. Jadi itu penyebabnya. Dia membantu orang tuanya jualan bandrek malam. Oke. Sekarang situasi ideal yang Pak David harapkan atau inginkan apa? Pastinya situasi ideal atau harapan yang ingin saya lakukan atau harapan saya ke depannya nanti saya ingin si Akbar ini kalau bisa harapan saya dia menjadi lebih baik lagi. Mungkin dia tidak ngantuk lagi, sampai tertidur lagi, mungkin dia tidak akan terjadi lagi. Saya harapkan ke depannya si anak ini atau si murid ini bisa fokus dalam belajar Pak. Itu harapan saya. Oke, bagus Pak harapan kita ya. Harapan kita ya pasti Sama-sama. semua usaha diri kita bagus. Bagus ya. Jadi Pak David ini tidak fokusnya ke Akbar Pak ya. Iya. Pak David inginnya Pak Akbar tadi tidak mengantuk lagi, malah tidak tertidur, bisa fokus atau konsentrasi pada pelajaran Pak David. Pelajaran apa Pak? Kimia. Apalagi kimia penting Pak. Iya. Anak kelas 12 untuk mata ujian nasionalnya. Ya. Nah, agar menurut si Akbar tadi tidak ngantuk lagi Pak, tidak tertidur, malah dia konsentrasi dan fokus pada pelajaran Pak kimia tadi. Boleh tahu Pak tindakan apa yang Pak David akan lakukan? Mungkin dalam tahap awal ini Bu Marina saya akan panggil. Iya. Saya akan panggil si Akbar itu. Iya. Saya akan panggil, saya akan coba ngomong, kemudian hati menanyakan sama si Akbar tadi
akan memanggil Pak ya? Memanggil si Akbar, memberikan bimbingan, pengarahan pada si Akbar ini untuk berubah, meninggalkan kebiasaan lamanya agar nanti dia bisa fokus, bisa konsentrasi dalam belajar wanita. Itu selanjutnya saya akan panggil dulu, saya akan nasihati, saya akan ngomong dulu nih yang awal saya. Gini Pak, mungkin Pak ya, minta maaf Pak, untuk meninggalkan pekerjaan itu kemudian tidak bisa Pak karena kasihan buat orang tuanya. Iya. Minimal mungkin Pak David akan memanggil Abang tadi untuk bisa membagi waktu. Iya. Iya, membagi waktu sedikit ya Pak ya, antara istirahat, fokus dia untuk belajar besok paginya, biar tidak kecapean Pak ya. Iya. Oke, nah sekarang Pak David, untuk proses yang Bapak lakukan tadi, jadi dari skala angkanya Pak, ya proses Bapak untuk menerapkan satu arahan Bapak ke si Akbar tadi, itu termasuk pada skala berapa Pak nilai diri Bapak dalam angka tersebut 1 sampai 10? Iya, kalau menurut saya yang Iya. biasa lakukan itu sama si Akbar, saya memanggilnya, memberikan nasihat, juga pengarahan, Iya. mungkin bisa berupa masukan Iya Pak. agar dia berubah menjadi lebih baik lagi. Iya. Itu bisa dikatakan mungkin sesudah berada pada angka skala 7 paling tidak. Oke, skala 7 Pak ya, saya dengar Pak ya, Iya. skala 7. Rencana Bapak dan memanggil Akbar membimbing tadi untuk langsung skala 7. Ya kita pastinya maunya siswa kita yang terbaik. Iya. Nah untuk yang terbaik skala yang Bapak harapkan pada peningkatan diri si Akbar tadi, Untuk Mas mencapai iya. yang pasti saya ingin mencapai angka maksimum untuk Martinda. Maksimum, Ya, ya. mungkin di atas 1000. Tapi untuk mencapai angka itu mungkin kita perlu semacam usaha atau mungkin ekstra Iya. untuk membimbing si Akbar ini tadi supaya lebih lagi. Kita mungkin kita butuh memberikan perhatian lebih atau sedikit ekstra pada si Akbar ini. Kita juga bisa nanti melibatkan si Akbar aktif dalam proses pembelajaran Nah seperti ini, itu. maaf Pak ya, saya Iya. potong sedikit. Nah tadi Bapak membahas tentang usaha. Iya. Ya, nah saya tanyakan Pak, usaha apa atau bagaimana kekuatan yang Pak David untuk mencapai skala tadi Pak dari Bapak bahas tadi bahwa si Akbar itu mau berbenah. Iya, Berbenah diri. kita berikan semacam pendampingan, atau Pendampingan, mungkin diberikan iya. pengarahan, kemudian juga diberikan perhatian, Iya. kemudian juga dilibatkan dalam proses belajar. Oke, nah pada pelaksanaannya pasti ada hambatan. Iya. Iya, hambatan dalam mendidik seorang siswa itu ada saja ya Pak. Nah, jika nanti ada hambatan, nah solusinya yang Pak David perkirakan apa Pak? Pastinya hambatan itu ada pasti. Iya. Menurut saya si Akbar ini mungkin agak-agak sulit untuk Meninggalkan tadi ya, meninggalkan tadi. kebiasaannya Iya. setiap malam dia Membantu orang tua membantu tidak orang mungkin, Pak, tadi. ya. Mungkin secara langsung mungkin tidak bisa, tapi secara step by step. Yang Oke. pertama mungkin dia akan bisa untuk setidaknya bukan begini pemerintah. Kita tidak memaksakan untuk meninggalkan. Iya. Mungkin saya akan ngomong sama si Akbar, silahkan membantu orang tua berjualan tiap malam, Iya. silahkan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Oke. Tapi kalau bisa jangan setiap malam, atau mungkin boleh setiap malam, tapi jangan sampai larut malam. Oke. Jadi ada waktu untuk belajar, Benar, itu ada ya, waktu Pak. untuk istirahat. Nah, Benar. dengan itu si Akbar bisa jadi bapak ini. Oke, jangan terlalu larut malam, Iya. bagi waktu. Bagi waktunya. Sedikitnya. Oke. Iya. Oke, kira-kira. Siapa tanya saya? Kira-kira ukuran keberhasilan Bapak, ukuran masyarakat dalam melakukan pembenahan pada diri Akbar tadi Pak, apa itu? Ukuran keberhasilan saya pasti saya ingin itu gimana ya? Tidak ngantuk lagi. Iya, sesudah saya tadi berikan nasihat tadi, Iya. saya berikan arahan untuk berubah, walaupun tidak secara langsung, Oke. step by step tadi. Iya. Harapan saya tadi si Akbar dapat lebih bagus lagi, ya, lebih baik lagi, Iya. meninggalkan kebiasaan lama, dia tidak ngantuk lagi, dia tidak tertidur lagi, dia bisa fokus, dia bisa konsentrasi menerima pelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar pelajar. Nah, untuk membenahi perilaku si Akbar ini, ini kan pastinya tidak bisa berjalan sendiri Pak Iya, ya. iya. Pasti ada
kita butuh bantuan atau butuh kolaborasi dengannya. Nah, kira-kira Pak, apa yang bisa membantu Bapak dalam pelaksanaan proses membenahi si akbar? Iya. Ini benar. Jadi selain tadi kalau saya sudah berikan nasihat, berikan arahan, ternyata belum sepenuhnya si akbar berubah, mungkin saya akan melibatkan rekan sejawat. Dalam hal ini saya akan coba untuk berdiskusi dengan wali kelasnya. Oke, wali kelas saja Pak ya. Dengan wali kelasnya. Nanti bisa juga nanti saya akan melibatkan guru BK. Iya benar. Kalian mengundang orang tuanya, jadi biar bisa diceritakan bahwa akibat dari dia ikut membantu orang tua yang malam ini yang dirasakan oleh si anak, ini yang terjadi pada mereka. Jadi biar tahu mereka, biar nanti sama-sama kita temukan solusinya, jalan keluarnya, biar anak itu menjadi lebih baik lagi Pak. Oke, berarti intinya Melibatkan ada kolaborasi kan dari Bapak bilang tadi dari wali kelasnya, dari BK, dengan orang tuanya. Oke. Selanjutnya, apa yang akan Bapak lakukan dalam rencana sesuai dengan tujuan? Yang pastinya saya akan melaksanakan sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Saya tidak akan langsung to the point, menjurusnya anak tadi stop, membantu orang itu tidak akan saya lakukan. Saya akan bertahap menggunakan langkah-langkah, menggunakan proses untuk menerapkan rancangan-rancangan yang akan saya laksanakan. Jadi langkahnya saya akan coba dulu ngomong sama bersangkutan. Kalau masih belum terwujud, saya akan ngomong ke wali kelasnya. Kalau masih belum juga coba ke guru BK dan juga ke orang tua juga. Itu tahapannya. Bagus. Semoga masih baik. Amin. Amin. Sekarang selanjutnya Pak, usaha Pak David untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada si akbar tadi Pak. Apa Pak? Oke, usaha untuk menanamkan rasa tanggung jawab tadi pastinya gimana caranya? Saya akan membuat si akbar ini lebih ekstra perhatian pada si akbar, memberikan sedikit perhatian berlebih. Mungkin pada waktu absen kita bisa menegur si akbar atau misalkan memberikan kata-kata yang bagus agar dia termotivasi untuk belajar kimia. Kemudian juga menjadi teman curhat. Iya, bisa juga gini Bu Marinda, kita juga melibatkan si akbar dalam proses pembelajaran. Misalkan ada kegiatan tanya jawab yang berikutnya, hanya dilibatkan, jadi tidak merasa dikucilkan dalam proses pembelajaran. Oke Pak David, sepertinya Bapak sudah menemukan solusi Pak ya. Masalah yang Bapak hadapin, ya alhamdulillah ya kita harapkan si akbar tadi bisa menemukan penyelesaiannya untuk lebih baik lagi, lebih fokus lagi pada pelajaran Pak David ya. Oke Pak David, saya tanya lagi, kira-kira proses Pak David dalam menjalankan nasihat atau proses Bapak tadi menunjukkan Bapak? Kalau waktu sih kita fleksibel, mungkin nggak bisa dalam 1-2 hari atau ini kita bertahap. Tapi intinya kita ingin itu berubah menjadi lebih baik. Tapi kita pantau, kemudian kita amati, kita bimbing. Baik dari wali kelasnya, Jadi ada kerjasama kolaborasi antara saya selaku guru mata pelajaran, wali kelasnya, kemudian guru BK juga orang tuanya selaku media kontrolnya. Oke, berarti saya tunggu Pak. Baik, Saya tunggu perkembangan si Abah. Baik, Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya ada masukan juga dari saya. Dan kedepannya juga saya bisa ada masalah kalau menemukan siswa yang seperti Abah. Baik. Iya, oke Pak. Demikian Pak. Baik, terima kasih Ibu untuk ngobrolnya hari ini. Ibu sudah bisa meluangkan waktu untuk saya hari ini. Semoga yang kita ngobrolkan dari dapat bermanfaat untuk kita manusia. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Oke Bu Linda, selamat ya sudah melakukan praktek percakapan coaching dengan Pak David. Di sini Bu Linda berperan sebagai coach dan Pak David berperan sebagai coaching. Ini Pak Davidnya kemana Bu Linda? Iya, minta maaf Bu ya, Pak David kan ada tugas tambahan bagi waktu humas Bu. Ada di Mangit, ada tamu. Jadi mohon maaf Bu, udah meninggalkan jabatan. Jadi nggak apa-apa ya, Bu Linda, kita evaluasi saja ya. Boleh. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Bu Linda. Tapi sebelumnya saya mengevaluasi dulu
percakapan coaching yang sudah Bu Linda lakukan dengan Pak David tadi. Percakapan tadi setelah saya ikuti itu sangat luar biasa Bu Linda. Alhamdulillah. Iya, Makasih Bu. keren lah, pokoknya bagus sekali percakapan yang dilakukan. Di situ kan di awal kita sudah ngobrol ya, bahwa nanti Bu Linda akan menggunakan alur tirta kan di percakapan ini. Saya lihat tadi sudah tampak alur tirtanya mulai dari tujuan. Jadi tujuan obrolan Pak David dengan Bu Linda adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak David kan. Kemudian identifikasinya, nah di identifikasi itu Bu Linda sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak David bisa menemukan solusinya. Identifikasinya di situ anak itu ada yang ngantuk Bu ya? Iya Bang. Iya. Buku. Iya, Iya, ngantuk. yang Kita paling lah. itu buku gitu Mas. Satu anak Bu ya. Iya. Iya. Ternyata setelah identifikasi ketemu kan masalahnya apa Bu ya? Iya, membantu orang tuanya jualan Bu. Bantu orang tuanya jualan malam ya. Iya. Nah, jadi di situ kan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Linda ajukan teridentifikasi lah permasalahan anak tersebut. Nah juga rencana aksi yang akan dilakukan Pak David itu juga sudah muncul. Jadi Pak David saya catat kemarin itu beberapa akan bekerja sama dengan wali kelas kalau nggak salah ya, iya, dengan orang tuanya juga, guru BK juga. guru BK. Kalau bisa anak itu kalaupun dia membantu berjualan jangan sampai larut malam. Iya. Kalaupun dia itu kalau bisa jangan setiap malam ya, itu solusinya. Solusinya, iya, bisa membagi waktu karena kan 12 ujian. Iya. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah muncul di situ Bu Linda. Dari Pak David kan akan dia akan berkonsekuensinya menjalankan rencana-rencana aksi yang akan diinginkan ya gitu. Kemudian untuk ini saya ada catatan kan kompetensi spesifik yang ingin Bu Linda kembangkan tadi. Di awal kan kita sudah ngobrol bahwa pertanyaan berbobot kan. Itu kan pertanyaan berbobot ya. Di sini pertanyaan berbobotnya seperti yang saya katakan tadi sudah tampak kan, sehingga Pak David bisa mengidentifikasi permasalahannya tadi kan dan menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Saya punya pertanyaan Bu Linda ya, kenapa setelah saya evaluasi saya ada pertanyaan dari percakapan coaching yang Bu Linda sudah lakukan dengan Pak David nih Bu Linda ya, nantinya kompetensi apa yang masih ingin Bu Linda kembangkan? Kompetensi tadi kan ada 3 Bu. Yang spesifik yang saya lakukan tadi kan yaitu mengajukan tanya bobot. Nah, nanti kedepannya jika ada percakapan coaching yang akan datang, ya tentunya saya akan mengembangkan yang lebih aktif lagi Bu tentang pendengar yang baik dan kehadiran yang penuh. Ya, di lain itu ya pasti pertanyaan berbobot yang akan terus saya tingkatkan Bu. Jadi yang masih ingin terus dikembangkan tentu saja kehadiran penuh juga ya Bu Linda ya. Dan penuh Bu. Itu harus ya, jangan sambil yang lain dengan pendengar aktif juga. Dan tentu saja pertanyaan berbobot itu harus kita asah terus Bu Linda ya. Karena kadang-kadang ketika kita mengajukan pertanyaan itu kadang tidak nyambung dengan kuncinya Bu Linda ya, harus kita latih terus ya. Ya. Sepertinya itu saja pertanyaan saya untuk Bu Linda karena saya bingung nih mau bertanya sudah tampak semua ini Bu Linda. Iya. Jadi ya selamat Bu Linda sudah melakukan percakapan coaching dengan Pak David. Nanti kedepannya kita lihat perkembangan dari kasus Pak David. Kasus Pak David. Ya kasusnya masalah Pak David. Iya. Siapa tadi Bu anaknya? Akbar Nisan ya. Iya. Nanti kita lihat mudah-mudahan ada perubahan. Iya Pak David tadi ngomong akan ada mungkin kami akan ada percakapan khusus lagi Bu tentang kembangannya sekitar mungkin
tuanya, iya, orang tuanya dipanggil, kolaborasi sama mereka dan wali kelas tadi. Makasih Bu Linda, waktu dulu untuk hari ini. Ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikian kegiatan percakapan kucing yang sudah kami lakukan dari kami bertiga. Saya Kevin Hendrianto, Saya Leni Martia. Saya Marlinda Novita. kami bertiga calon guru penggerak angkatan 7 Kota Palembang dari SMA Negeri 19 Palembang. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.